Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Nanang Arifin dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Anak-anakku, pernah nggak kamu melihat ini? Bekicot, gurita, citon SP, dia ada mutiara, perhiasan mutiara. Perhiasan mutiara ternyata dihasilkan oleh hewan yang namanya kerang mutiara. Ini nanti kalau ada benda-benda asing masuk ke dalam cangkang ini, dalam kerang mutiara, maka ketika tertutup cangkangnya, terbuka kembali, maka kotoran-kotoran itu menjadi mutiara. Semua hewan ini adalah bagian dari kingdom Animalia phylum Mollusca. Di mana Animalia itu kan ada dua. Ada Avertebrata, hewan tidak bertulang belakang. Hewan tidak bertulang belakang itu meliputi beberapa phylum: Polyphera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata. Kita sekarang akan membahas Mollusca, atau kata lainnya hewan lunak. Nah, kita mempelajari phylum Mollusca. Bisa dibaca di LKS halaman 48 sampai 49. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri phylum Mollusca. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan klasifikasi atau pengelompokan dari phylum Mollusca. Nah, ciri-ciri Mollusca ini contohnya bekicot yang sering kita temui. Mollusca itu berasal dari bahasa Latin molluscus, lunak. Kita lihat bekicot itu tubuhnya lunak. Hewan ini termasuk triploblastik. Ada 3 lapisan tubuhnya: ektoderma, mesoderma, dan endoderma. Coelomata berarti punya rongga. Hewan ini dikatakan molluscus, berarti tubuhnya lunak. Bentuk tubuh hewan ini simetri bilateral, artinya punya bagian depan anterior, belakang posterior, punya bagian atas dorsal, bawah ventral. Berarti punya bagian depan, belakang, atas, bawah. Tubuhnya itu ada 3 bagian dalam tubuh Mollusca. Ada bagian kaki yang paling belakang ini. Kaki ini bagian bawah. Ada bagian massa visceral atau badan. Ada mantel. Mantel itu yang melapisi dari Mollusca, bagian yang paling luar. Biasanya ini kalau pada bekicot berbatasan dengan cangkangnya. Itu mantel. Ciri Mollusca itu ada yang hidup di air tawar, contohnya kijing. Hidup di daratan, bekicot. Hidup di lautan, gurita, sotong, cumi-cumi. Itu 3 ini semuanya hidup di lautan. Nah, hewan ini tidak bersegmen, tidak berruas-ruas, tapi ada yang bercangkang, contohnya kijing dan bekicot. Ada yang tidak bercangkang, contohnya ini gurita, cumi-cumi, sotong. Itu 3 dari anggota Mollusca yang tidak bercangkang. Nah, ciri-ciri Mollusca selanjutnya, antara bagian cangkang paling luar dan tubuhnya itu terdapat yang namanya mantel. Ini mantel, ini membatasi antara cangkang dan tubuhnya. Kalau nggak punya cangkang, maka yang paling luar ini adalah mantelnya. Ini contohnya pada cumi-cumi yang bisa dimakan. Mollusca itu terbagi menjadi beberapa kelas. 5 kelas. Yang pertama, kelas Amphineura, kelas Cephalopoda, kelas Gastropoda, kelas Scapopoda, lalu yang terakhir
kelas Bilfavia atau juga Pelecypoda atau juga dikatakan Lamellibranchiata. Pertama, klasifikasi Phylum Mollusca dari kelas yang pertama Ampineura. Bentuk tubuhnya bulat telur, ya seperti ini, bulat telur, seperti telur bulatnya. Bentuk tubuhnya pipih, simetri bilateral, artinya punya sisi depan, sisi belakang, sisi atas dan sisi bawah. Depan disebut anterior, belakang posterior, atas itu dorsal, bawah itu ventral. Nah, pada bagian ventral, di bagian bawahnya itu ada kaki-kaki. Apa fungsi kaki-kaki pada Ampineura? Untuk melekat pada substrat, melekat pada dasar lautan. Karena hewan ini, Chiton sp ini, hidup di dasar lautan, melekat di dasar lautan. Contoh Ampineura adalah ini, Chiton sp, tinggal di lautan. Kelas yang kedua ini pada bekicot yang sering kita temui di sekitar kita, Gastropoda. 3/4 dari semua moluska itu adalah anggota gastropoda. Gastro kaki, gastro itu perut, podos kaki. Nah, hewan ini bergerak menggunakan otot perut, berarti dia menggunakan kaki untuk bergerak. Ini adalah otot perutnya. Pada kepala itu terdapat tentakel panjang sebagai mata. Ini untuk membedakan gelap dan terang. Ini tentakel panjang. Ada tentakel pendek. Fungsi tentakel pendek itu sebagai indera pembau dan indera peraba. Masih dari kelas Gastropoda, ya. Contoh gastropoda yang bercangkang itu Acatuna fulita, bekicot. Dan ini Vivara savanica, kreco. Contoh dari gastropoda yang tidak bercangkang ini, atau disebut juga hewan vaginula ini, yaitu Milac gagatus. Selanjutnya, Phylum Mollusca yang ketiga, kelas Scapopoda ini. Dia punya cangkang berbentuk kerucut atau seperti tanduk. Kedua ujungnya terbuka, ini juga terbuka. Tubuhnya diselibungi oleh mantel. Terdapat tentakel-tentakel di dekat mulutnya ini. Contoh hewan dari Scapopoda itu adalah Dentalium vulgare. Klasifikasi Phylum Mollusca, kelas yang keempat adalah Cephalopoda. Ini Cephalopoda. Berasal dari kata cepal itu kepala, podos kaki. Di sini dia punya kaki-kaki di kepala sebagai alat gerak. Juga ini digunakan untuk menangkap mangsa. Tubuh hewan ini simetri bilateral, punya bagian depan, belakang, atas dan bawah. Sebagian besar tubuh hewan ini tidak bercangkang. Ini cumi-cumi ini tidak bercangkang. Cumi-cumi ini yang unik punya kantong tinta. Dia akan mengeluarkan tinta ketika ada musuh. Sehingga musuh karena di sekitarnya banyak tinta tidak melihat mangsanya atau cumi-cuminya. Nah, kelas Cephalopoda itu contohnya Loligopealil, cumi-cumi, Octopus, Gurita, Sepia officinalis, atau sotong. Itu contoh dari Cephalopoda yang menggunakan kepala sebagai kaki. Yang di kepalanya ada kakinya untuk bergerak. Klasifikasi Phylum Mollusca yang kelima yaitu kelas Pelecypoda.
disebut juga Pelesipoda atau Lamellibranchiata atau Bivalvia. Itu berasal dari kata peles itu kapak, podos kaki. Kakinya seperti kapak. Ini kaki pada salah satu Pelesipoda. Kakinya seperti kapak, sehingga disebut Pelesipoda. Lalu disebut juga Lamellibranchiata. Insangnya berbentuk lembaran-lembaran. Ini insangnya itu berbentuk lembaran-lembaran. Ini ya, insangnya berbentuk lembaran-lembaran, sehingga disebut Lamellibranchiata. Disebut juga bivalvia. Bi itu dua, valvia itu cangkang, klepnya ada dua cangkang yang membuka dan menutup. Ini kalau misalnya ada benda asing masuk tertutup, maka benda asing akan dilapisi oleh kelenjar, dan ketika cangkang dibuka akan menjadi perhiasan mutiara. Nah, kelas Pelesipoda, Lamellibranchiata atau Bivalvia itu cirinya tubuhnya simetri bilateral. Dia punya bagian depan, belakang, atas, dan bawah. Mempunyai sepasang cangkang seperti ini. Ada dua cangkangnya. Mempunyai insang yang berlapis-lapis. Contoh hewan ini adalah ini, Anadonta sp, kerang air tawar, atau Pidatia mertensi, kerang mutiara, di mana ketika ada benda asing masuk, ya, ini nanti cangkang akan tertutup. Benda asing itu akan dilapisi oleh kelenjar-kelenjar. Ketika cangkang dibuka, benda-benda asing itu dilapisi kelenjar dan menjadi mutiara. Ini mungkin ada di daerah Nusa Tenggara Barat, budidaya kerang mutiara. Sudah berakhir materi yang Bapak sampaikan tentang Phylum Mollusca. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.